11 yang sedang saya jalani saat ini. Ya, di sini saya akan melakukan pengimbasan Bapak Ibu, melakukan pengimbasan tentang budaya positif yang sedang saya dapatkan gitu di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Baik, ini ya Bapak Ibu, saya ingin bertanya, ada pernyataan pemantik itu Bapak Ibu. Jadi, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira pernyataannya setuju nggak? Setuju. Setuju. Oke, setuju. Lanjut yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, setuju. Jadi nanti jawabannya akan terjawab ya Bapak Ibu setelah ini gitu. Oke, lanjut. Nah, inilah dia topik yang akan saya paparkan. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, inilah dia materi pertama kita ya Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah Bapak Ibu, cobalah di sini ada apa nih? Kepala tangan ya Bapak Ibu, kepala tangan. Misalnya kepala tangan kita ini, terus ada teman kita yang ingin mau membuka kepala tangan kita ini dengan cara memujuk, mengancam, menghardiknya, merayu, menyuap. Apakah kepala tangan ini bisa terbuka jika kita tidak ingin membukanya? Tidak bisa kan Bapak Ibu? Jadi teman kita itu yang akan bisa membuka kepala tangan kita ini jika kita tidak mau melakukannya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi berubahlah Bapak Ibu, ilusi kita itu guru itu mengontrol murid. Jadi kita itu nggak bisa Bapak Ibu sebagai guru itu memaksa murid, mengatur murid itu Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa memaksa dia untuk melakukan yang tidak diinginkannya. Seperti misalnya dalam materi ya kan Bapak Ibu, kita harus menuntaskan materi itu dalam 1 semester seperti itu. Tapi kemampuannya itu tidak bisa seperti itu. Makanya harus sesuai dengan kebutuhannya. Makanya kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa mengatur seorang murid itu. Tetapi apa? Tetapi kita fasilitasi dia dengan cara pembelajaran yang seperti yang dia inginkan, yang dia senangi seperti itu. Terus yang kedua, berubahlah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi misalnya menanyakan Bapak Ibu, kita itu tidak boleh juga membuat peserta didik itu merasa bersalah dengan kesalahan yang telah dia perbuat. Misalnya layanan dengan kata-kata yang seperti ini. Misalnya dia terlambat datang ke sekolah. Kita bilang seperti ini, kamu janganlah seperti itu, nah ibu kecewa sama kamu. Nanti kalau kamu seperti itu, nanti ibu dimarahkan sama kepala sekolah. Nanti ibu dikira tidak bisa mendidik kamu dengan baik. Seperti itu. Dengan kata-kata yang seperti itu tidak boleh Bapak Ibu, karena dia akan merasa bersalah dalam diri dia. Gitu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu misalnya dalam memberikan hadiah kepada peserta didik.
penghargaan gitu. Jadi itu tidak boleh juga Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu yang bersifat ketergantungan, sifat ketergantungan kepada peserta didik. Jadi jika kita tidak memberikan hadiah, dia akan cenderung menurun motivasi dia untuk meningkatkan pembelajarannya di kelas. Kalau tidak ada hadiah, dia tidak mau maju ke depan. Seperti itu. Jadi ada kecenderungan ketergantungan nantinya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak boleh memaksa ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, inilah dia materi kita ya Bapak Ibu, disiplin. Jadi disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti disiplin itu yang kita pahami itu adalah patuh terhadap aturan. Itu yang Bapak Ibu. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan karena disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena kita disiplin itu karena takut akan hukuman. Kita disiplin karena kita ingin penghargaan, karena kita ingin sebuah imbalan gitu. Seharusnya jangan seperti itu. Tetapi maksudnya kita itu disiplin dengan apa yang kita hargai, dengan memang itu sudah tanggung jawab kita. Memang tanggung jawab kita itu datang tepat waktu. Seperti itu. Untuk apa? Untuk suatu pencapaian tujuan yang mulia. Jadi bukan karena hukuman atau karena imbalan kita mau disiplin, tetapi memang itu dasar dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Seperti itu. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu yang biasa kita dikenal itu adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itulah nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi kan Bapak Ibu, kita itu tidak hanya pengetahuan saja yang kita tuntut dan kita berikan kepada peserta didik kita, tetapi juga harus karakternya, pengembangan karakternya yang di dalamnya terdapat profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini kan Bapak Ibu, teori motivasi itu ada dua. Teori motivasi itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu Bapak Ibu, itu datangnya dari luar, bukan dari dalam diri. Kalau dari dalam diri itu internal, kalau eksternal itu dari luar. Jadi misalnya untuk menghindari hukuman, itu kan datang dari luar. Karena hukumanlah makanya kita patuh, makanya kita disiplin, kan gitu. Itu kan datang dari luar. Jadi kita akan berpikiran apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Apa ya yang akan terjadi jika saya terlambat ke sekolah? Dia takut dihukum, takut kena tegur oleh kepala sekolah. Itu adalah contoh motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya sendiri. Terus contoh yang kedua, motivasi eksternal adalah untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya dia ingin dipuji, Bapak Ibu ingin dipuji. Dia datang cepat itu ke sekolah karena ingin dipuji. Itu berarti motivasi eksternal karena sesuatu. Jadi berpikiran apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia berpikiran seperti itu jika motivasi eksternal. Tapi Bapak Ibu, kalau motivasi internal, dia akan datang dalam dirinya sendiri karena memang sudah seharusnya dia, memang sudah tanggung jawab dia harus seperti itu, gitu. Jadi dia akan berpikiran itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti
itu. Nah, ini restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, Jadi Bapak Ibu, kita jangan langsung menghukum si anak itu. Kita tidak boleh menghukum. Karena apa? Karena jika kita menghukum, percaya diri anak itu akan berkurang Bapak Ibu. Kadang kita hukum dia. Si teman-teman tadi mengejek, oh ya siap, katanya gitu kan. Jadi dia merasa dibully, makanya percaya diri dia bakal menurun gitu kan. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kan Bapak Ibu, jika kita melakukan restitusi, karakter mereka akan lebih kuat. Karena nanti di restitusi ini kita akan membantu peserta didik kita untuk memecahkan masalahnya sendiri, untuk menemukan solusinya. Seperti dengan cara kita memberikan beberapa pertanyaan untuk menuntun mereka, untuk mendapatkan solusinya. Biarkan mereka berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi, bukan dengan cara mereka kita kasih hukuman seperti itu. Kita tidak boleh kasih hukuman, hanya kita boleh kasih konsekuensi. Nanti kita jelaskan juga konsekuensi itu apa. Jadi nanti kita akan ajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana harus memperlakukan orang, bagaimana cara memperbaikinya, seperti itu. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tuangkan kepada peserta didik seperti itu. Jadi mereka akan berpikir nanti. Lanjut. Nah, ini dia ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun mereka belajar dari kesalahan mereka. Misalnya dia tidak bisa PR, kita kasih hukuman berdiri di depan kelas. Itu tidak ada kaitannya Bapak Ibu, tidak ada kaitannya dia tidak kerjakan PR sama berdiri. Yang ada itu konsekuensi, karena konsekuensinya di saat jam istirahat dia harus mengerjakan PR-nya. Seperti itu. Jangan suruh dia berdiri, jangan suruh dia punya sampah. Itu tidak ada kaitannya. Tapi harus kita kasih konsekuensi kepada dia. Yang harus ada kaitannya dengan kesalahan yang dia perbuat. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, kalau kita kasih hukuman dengan Bapak Ibu sama anak itu ya, pasti akan rasa dendam. Ada rasa dendam. Tapi jika kita melakukan restitusi, itu akan memperbaiki hubungan. Karena apa? Karena di situ akan ada tawaran, pilihan, beberapa pertanyaan, cara mereka berpikir untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Gitu. Itulah dia memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga, tawaran. Di restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi biarkan mereka untuk berpikir bagaimana cara memperbaiki kesalahan mereka. Terus yang kelima, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, untuk memperbaiki karakter dia, untuk memperbaiki kesalahan dia. Terus yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter dia, agar dia bisa berpikir untuk memecahkan masalahnya, untuk menemukan solusinya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, mengapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Jadi kan Bapak Ibu, kalau misalnya peraturan itu ada kata larangan. Jangan ribut di dalam kelas, jangan pukul teman seperti itu, ya kan? Jadi kata-kata yang seperti itu kita ubah ke keyakinan kelas, kita ubah ke kalimat yang lebih positif, gitu.
Misalnya, jangan ribut di dalam kelas. Kita buat keyakinan kelasnya keamanan, gitu. Terus jangan pukul-pukul teman, jangan mengejek teman. Kita buat keyakinan kelasnya saling mengasihi teman. Seperti itu dia. Jadi jangan ada kata larangan atau ada kata perintah di situ. Seperti itu dia. Nah, nanti peraturan kelas akan dirubah menjadi keyakinan kelas, maka akan tercipta lingkungan positif dan terciptalah budaya positif di sekolah kita. Nah ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nih yang mana peraturan, yang manakah keyakinan? Manakah peraturan, mana keyakinan? Yang mana menurut Bapak Ibu? Yang sebelah mana? Sebelah kiri saya atau sebelah kanan yang keyakinan? Ya, kiri kan di sini dia. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Seperti itu dia. Jadi tidak ada kalimat perintah atau kalimat larangan di situ. Terus yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Itu dia contoh keyakinan kelas. Terus kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah itu dia. Jadi jangan peraturan lagi yang kita buat, tapi keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Jadi di situ selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Itu kan harus tanggung jawab ya Pak. Jadi keyakinan kelasnya tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Karena dengan kita datang tepat waktu itu berarti kita menghormati orang lain Bapak Ibu. Dan komitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Terus gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Lanjut, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Jadi itu contoh beberapa peraturan dan keyakinan kelas. Nah, coba di sini susunlah 5. Ayo, buat 5 peraturan kelas yang kita ubah ke kalimat yang lebih positif. Siapa yang mau? Peraturan kelas di kelasnya apa? Coba buat di papan tulis. Keyakinan kelas yang dibuat di kelas. Peraturan yang kalau peraturan ada kalimat perintah atau larangan gitu Bapak Ibu. Coba, ayo maju. Ayo, ini video dari sini Monica. Ayo peraturan kelasnya apa ini? Nanti kita ubah ke kalimat yang lebih positif. Jangan ada kata larangan atau perintah ya Bapak Ibu. Ini salah satunya ya. Yang lain mendengar. Satu berbicara, yang lain mendengar. Ayo yang lain, peraturan yang lain. Coba kita buat sampai nanti kita ubah ke kalimat positifnya Bapak Ibu. Apalagi misalnya jangan mengejek-ejek kelas. Juru tulisnya. Ayo coba berbicara. Berbicara dulu, ayo berbicara. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat apa ya Bu? Ya perintahnya gitu ya. Iya. Kita buat dua kalimat peraturannya gitu Bapak Ibu. Terus kalimat Nanti kita minta ke kalimat yang lebih positif, yang bisa kita jadikan keyakinan kelas kita. ya.
Oh gitu. Iya. Nanti diubah ke keyakinan kelas. Iya. Senyum dong, Pak. Kenalan lah ya. Lanjut. Jangan main meja. Iya. Oh, jangan main coret-coret meja. Apalagi tuh Bapak Ibu. Oh, dilarang makan dalam kelas. Satu lagi, jangan datang terlambat. Coba lah. Jangan ada terlambat. Nah, inilah dia beberapa peraturan kelas ya. Mau dikasih ini aja. Itu aku paling positifnya yang gue dikasih. Nah, ini buat paling Kira-kira satu berbicara yang lain mendengar. Itu perintah nggak? Kebenaran Perintah ya. Jadi kalau kita buat kalimat positif itu jadi apa? Menghormati orang lain. Iya kan? Nah, jadi kalimat positifnya boleh dikatakan. Ayo Bapak Ibu. saling menghargai. Oh, saling menghargai boleh. Kalimat positifnya menjadi saling menghargai. Menghormati orang lain ini juga bisa ya kan? Menghargai ya. Saling menghargai. Ayo, pakai berdua. Biar kita jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya apa kita buat? Oke, ya. Yaitu bahwa kebersihan juga, kerapian, Mas video ya. Video ya. kebersihan, kerapian juga. Jangan mencoret meja. Kalimat positifnya Bapak Ibu. Menjaga kerapian, kerapian. Ya, kerapian. Iya bisa. Keindahan. Bisa, Pak. Aku ke situ. Terus dilarang makan di dalam kelas. Kalimat positifnya apa itu Bapak Ibu? Dilarang makan di dalam kelas. Apa itu berarti? Keyakinan kelasnya gimana itu? Ayo, apa? Hah? Itu menghargai juga ya kan? Menghargai, menghormati. Ya itu kan? Karena kita menghormati dulu kan? Menghargai gitu. Menghormati ya. Ya. Saling menghormati ya. Biar mam. Terus jangan datang terlambat. Disiplin. Oke, disiplin. Nah, berarti ini ya Bapak Ibu ini sudah paham ya kita membuat keyakinan kelas kita nantinya gitu ya kan. Kan kalau Bapak Ibu nanti di diskusi kita akan melakukan pertanyaan tentang keyakinan kelas gitu. Nanti akan dibahas. Jadi ini perlu keyakinan kelas ini perlu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tentang hukuman ataukah konsekuensi. Jadi tadi saya bilang kalau hukuman dia tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Tapi kalau konsekuensi ada kaitannya gitu kan. Coba nomor 1, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi pulang ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali kami terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersentuh pada saat belajar. Konsekuensi.
pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita cek ya Bapak Ibu jawabannya. Itu dia. Benar ya Bapak Ibu? Benar ya, berarti sudah paham hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Lanjut. Nah, inilah dia Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau misalnya hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jika kita kasih hukuman, anak itu akan tersakiti Bapak Ibu. Timbul tidak percaya dirinya. Jika kita kasih konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena memang dia harus mempertanggungjawabkan kesalahan dia. Gitu. Makanya harus terjadi konsekuensi itu, gitu kan. Terus membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama. Dia akan memendam rasa dendam dalam diri dia. Tapi jika kita kasih konsekuensi, dia merasa tidak nyaman, tetapi untuk sementara. Tidak berkepanjangan seperti itu. Terus anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin tersebut. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu kalau hukuman, konsep diri yang buruk, konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Jika kita memberikan hukuman karena apa? Karena dia takut. Misalnya ada berkelahi, pasti untuk munduran. Dia duluan mundur, tidak ada kejujuran. Karena apa? Karena dia takut. Dia takut mengakui kesalahannya. Tapi kalau kita kasih konsekuensi, dia akan belajar untuk mematuhi peraturan. Seperti itu. Terus, dia kita kasih hukuman Bapak Ibu, akan ada timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai oleh si anak tersebut tadi. Konsekuensi, kehilangan hak, tidak nyaman, dan diasingkan, tapi hanya untuk sementara. Misalnya tadi kan tidak mengerjakan PR, dia diasingkan sebentar, tidak boleh istirahat, karena dia mengerjakan tugas PR-nya dulu seperti itu, tanpa mengganggu pelajaran yang lain. Jadi dia kerjakan di saat jam istirahat, gitu kan. Nah, inilah dia Bapak Ibu. Jika kita memberikan hukuman, kita akan memperoleh anak tersebut identitas yang gagal. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Terus korban juga tidak mendapatkan keadilan. Terus anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Terus peraturannya adalah kamu harus seperti ini. Itu memaksa namanya Bapak Ibu. Terus murid, anak akan membenci dengan peraturan. Itu jika hukuman yang kita berikan kepada peserta kita. Tetapi jika konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena memang harus dia mempertanggungjawabkan kesalahannya. Terus tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek, untuk sementara saja dia tidak nyaman. Terus korban bisa diabaikan. Terus murid anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan murid anak akan menghormati peraturan. Tapi Bapak Ibu, jika kita melakukan restitusi itu lebih bagus, akan menimbulkan identitas yang sukses. Konsekuensi juga sukses, cuma lebih sukses ke restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita berikan pilihan nanti kepada mereka, berupa pertanyaan untuk mereka berpikir untuk memecahkan solusinya. Seperti itu. Terus menguatkan anak murid dalam jangka waktu yang panjang. Terus korban mendapatkan ganti. Misalnya anak lagi bergaduh nih, lagi berkelahi.
lahir. Terus kancing bajunya lepas dengan Bapak Ibu. Jadi kita berikan pertanyaan kepada si anak. Jadi bagaimana ini nak? Apakah kamu mau memperbaikinya? Seperti itu. Kita berikan pertanyaan kepada dia yang menjawab, dia yang berpikir. Dan nanti pasti ujungnya dia Bu, saya akan menggantinya, saya akan minta maaf sama dia. Nanti dia akan berpikir seperti itu. Seperti itu dia. Terus masalah akan mempecahkan. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itulah pertanyaannya. Terus murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Dia akan menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa? Karena dia merasa bertanggung jawab. Itulah pembentukan karakter nantinya. Nah, kita masuk ke eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada empat. Jadi Bapak Ibu peserta didik itu juga memerlukan rasa kasih sayang, rasa diterima. Misalnya ada anak nih yang tidur di dalam kelas, dia ingin apa? Iya terus Karena dia ingin perhatian keduanya gitu. Mungkin dia di rumah tidak mendapatkan perhatian oleh orang tuanya. siapa lagi orang tua lah kita mau. Iya, itu dia Bapak Ibu. Mungkin dia merasa bosan, dia namanya bosan gitu. Bosan mungkin pembelajarannya itu aja, nggak ada SBT-nya, nggak ada gamesnya. Jadi dia bosan, itulah dia capek, dia mau mencari perhatian dia kepada gurunya. Terus ada penguasaan itu ingin dipuji ya. Terus kesenangan. Jadi anak itu perlu kesenangan dalam proses belajar yang menyenangkan agar mereka aktif dalam proses pembelajaran. Mereka juga itulah kebutuhan mereka. Dan juga kebebasan dan yang utama kan kayak Bapak Ibu yang bertahan hidup itu ya makan, minum, seperti itu ya. Itulah kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Ini ada 5 posisi kontrol. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, kita Bapak Ibu sebagai guru, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, tapi bisa dihindari. Ada 2 yang harus dihindari di sini. Penghukum membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Jadi di antara kelima ini yang paling efektif yang harus kita lakukan sebagai guru itu haruslah kita sebagai manajer. Dan jangan sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Karena jika kita penghukum, guru akan berbuat menghardik, menunjuk, menyindir, menyakiti. Gitu dia. Misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, awas kamu ya. Nanti saya cewek kamu ya, katanya gitu ya. Kadang kan Bapak Ibu, kalau kita mengatakan seperti itu, kita kadang kita sendiri loh. Kita cewek, dia nggak sakit. Kadang-kadang kita begitu kan. Kita juga begitu. Jadi lebih bagus itu dihindari. Jadi hasilnya, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Terus kalau membuat orang merasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan, ibu kecewa lah dengan sikap kamu seperti itu. Nanti kalau kamu tidak yang ibu suruh, nanti ibu dianggap tidak bagus mendidik kamu. Ibu kecewa dengan sikap kamu seperti ini. Dia akan merasa bersalah. Jadi hasilnya
Mereka akan menyembunyikan, menyangkal untuk berbohong. Terus sebagai teman, ini kalau sebagai teman ini biasa dilakukan kalau guru-guru SMA itu. Biar basic kayak dekat gitu ya kayak muridnya. Jadi di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya gurunya berkata, ayolah kamu lakukanlah dengan ibu. Ibu kan kamu kan sudah pernah membantu kamu. Masa kamu tidak mau bantu ibu? Nah itu dia sebagai teman. Tapi hasilnya nanti anak tadi akan ketergantungan. Dia akan merasa nyaman jika si guru itu di situ. Tapi kalau guru di situ, dia akan kurang rasa nyamannya seperti itu. Jadi akan menimbulkan rasa ketergantungan. Pemantau, guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya seperti itu. Jadi hasilnya si murid tadi hanya menyesuaikan diri bila dia diawasi. Hanya bila diawasi saja dia sebagai pemantau. Tapi kan Bapak Ibu, jika kita sebagai manajer, guru akan berbuat itulah tadi. Kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik kita. Misalnya guru berkata, apa yang kita yakini di keyakinan kelas kita tadi? Apa yang sudah kamu tidak taati di keyakinan kelas kita? Bagaimana kamu memperbaikinya? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Seperti itu dia. Mulai kapan kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kita berikan beberapa pertanyaan kepada mereka. Jadi kita biarkan mereka itu berpikir untuk memecahkan masalahnya, mencari solusinya. Gitu. Jadi kita tuntut mereka untuk memecahkan solusinya. Jadi hasilnya akan menguatkan pribadi mereka untuk menjadi lebih baik. Mereka akan menimbulkan karakter yang lebih baik. Gitu. Jika kita sebagai manajer. Jadi siapkanlah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu. Nanti di sini ada namanya segitiga restitusi. Lanjut. Nah, inilah dia pernyataan-pernyataan untuk membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu, gitu dia. Terus kalau sebagai penghukum, kamu tidak pernah kenal melakukannya. Kita langsung menghapitnya, gitu ya. Kita tidak beri dia kesempatan untuk memberikan penyelesaian dalam masalahnya, gitu kan. Terus kalau sebagai teman, ayolah kamu lakukanlah demi ibu. Kan kamu sudah ibu bantu, ayolah kamu bantulah ibu. Gitu. Terus kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Terus manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa memperbaikinya? Mulai kapan kamu memperbaikinya? Dan penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Kita langsung menghadapnya, membuat dia tidak percaya diri. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini yang terakhir, materi yang terakhir. Lanjut. Nah, inilah Bapak Ibu. Kita memecahkan masalah anak itu melakukan segitiga restitusi inilah dia. Yang pertama, validasi kebutuhannya dulu. Kita berikan pertanyaan, inilah misalnya kita cakap, kamu tadi ngapain sama dia? Kita tanya dulu. Iya Bu, tadi dia ada luarnya ngapain saya Bu, katanya gitu kan. Kita bilang sama dia, iya nah memang semua manusia juga pasti pernah punya kesalahan gitu. Tapi haruslah kita perbaiki kesalahan kita seperti itu. Itulah pertanyaannya seperti itulah untuk validasi kebutuhannya. Jadi kita nasihati bahwa memang setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Terus pun kita juga ingin menghargai diri kita kan. Kalau kita diejek, kita bilang sama anak itu, ya pun kalaupun ibu jadi dirimu, ibu pun pasti akan membalasnya nah, seperti itu. Kita berikan seperti itu pernyataan yang seperti itu ke dia. Terus lanjut ke validasi keputusannya. Dan kita bilang,
Kita bilang, ya misalnya kita bilang seperti ini kan, tapi karena kalau kamu membalasnya itu perbuatan yang sama atau benar? Kalau kita lontarkan pertanyaan seperti itu, pernyataan seperti itu, maka dia akan berpikir, ya Bu salah, saya salah melakukannya. Belum. Seperti itu. Terus lanjut ke menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi kan keyakinan kelas mana lah yang sudah kamu tidak terhati di kelas kita? Iya Bu, tentang keamanan Bu, saling mengasihi teman, katanya gitu kan. Nah, jadi kamu harus berbuat seperti apa? Iya Bu, saya harus minta maaf sama dia. Kamu mau mengulanginya? Nah, jadi boleh kamu tanya itu. Jadi biarkan dia berpikir gitu. Nggak usah kita yang kasih jawaban ke anak itu, dia berpikir. Seperti itu dia. Jadi nanti ujung-ujungnya, jadi kamu mau bagaimana lah sama teman kamu? Iya Bu, saya minta maaf. Dia akan berpikir seperti itu, dia akan menjawab seperti itu. Lanjut. Nah, di sini dia contoh menstabilkan identitas. Guru itu berkata, berbuat salah itu memang hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat kesalahan. Nah, itulah itu pernyataan yang kita lontarkan awalnya dan kita nanti. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, karena Bapak Ibu di segitiga resolusi ini kita itu fokus kepada pemecahan masalahnya, bukan cari yang benar atau salah gitu. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Seperti itu. Lanjut. Nah, habis menstabilkan identitas, kita masuk ke validasi hubungannya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Maksudnya itu perbuatan yang benar atau tidak? Jika kamu melakukan itu perbuatan yang benar atau tidak? Terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Terus apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan tanpa harus memukul? Itu kita lontarkan pertanyaannya seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik di esok hari? Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini yang terakhir akan kita menanyakan keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas mana yang sudah tidak kamu taati gitu kan? Dia akan menjawab itu nanti. Jadi guru berkata, apa nilai-nilai percaya di kelas di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu dia. Itu contoh untuk pertanyaan yang untuk menanyakan keyakinan. Nah, ini video ya. Ini saya sedang menerapkan ya Bapak Ibu, ini 3 resolusi di dalam kelas. Ini contohnya. Dia tidak mengerjakan PR. Videonya kita baca. Ini contoh segitiga resolusi yang telah saya buat. Oh, nggak bisa ya. Dia kasih PR. Terus dia bilang bukunya ketinggalan. Jadi ya saya bilang ya kan, ya memang setiap manusia itu pasti pernah lupa, pasti pernah kita berbuat kesalahan, tapi haruslah ya kita perbaiki kesalahan kita itu. Iya Bu, katanya ya kan. Terus jadi saya tanya, jadi menurut kamu itu perbuatan yang baik atau tidak? Saya bilang gitu kan. Tidak Bu, katanya. Nah, jadi keyakinan kelas mana lah yang sudah kamu tidak taati? Saya bilang. Disiplin Bu, tanggung jawab, katanya gitu. Nah, itu kamu sudah tahu. Jadi saya bilang lagi, jadi bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Iya
poster di malam hari seperti itu katanya. Terus jadi saya bilang lagi, jadi mulai kapan lah kamu melakukannya? Ya Bu, hari ini. Seperti itu ya, biar mereka berpikir untuk memecahkan masalahnya, untuk mencari solusinya gitu. Lanjut. Nah, ini intervensi 30 detik. Jadi intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non-konfrontatif ya Bapak Ibu. Jadi intervensi untuk murid kita itu, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Apakah kamu siap untuk memulai? Terus peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, ini dia intervensi 30 detik dengan Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini kita sudah yang paling terakhir ini. Saya mau adalah satu orang atau dua orang untuk menjawab Bapak Ibu. Refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi perubahan apa yang sudah Ibu dapatkan setelah kita melakukan kegiatan ini gitu. Siapa yang bisa jawab? Pak Pir. Ayo. Pak Pir lah. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan gitu kan? Apakah ini perubahan yang saya Sebenarnya ya ada juga orang pakai ini loh Ibu? ya. Pakai mic loh Ibu. Apa lah? Ayo siapa? Meksiko. Perubahan apa yang sudah Ibu dapatkan Bapak Ibu? Terus yang kedua itu perasaan apa yang muncul? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Terus yang ketiga, peran kamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Yang keempat, saya akan menjadi orang yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Jadi nomor 3, sebelum Bapak Ibu melakukan kegiatan ini, Ibu itu menjadi orang seperti apa? Apakah Ibu menjadi orang seperti hukum? Maksudnya seperti itu gitu. Terus setelah mengikuti, apalah yang diubah? Ayo. Bertanya boleh? Jawab dulu. Jawab dulu Bapak. Kalau pertanyaan ini udah agak sulit kan gitu kan. Tapi kalau bertanya sama narasumber Masih jawab itu ada pertanyaan. itu namanya ya. Yang lain apa? Iya. Ayo. Oke Rika. Ini refleksi kita. Iya, refleksi kita. Iya, yang kegiatan kita ini aja. Nggak dengar. Awalnya saya tuh nggak tahu perbedaan konsekuensi sama hukuman. Nah, karena orang yang udah jelasin, saya udah dapat pandangan atau pandangan atau paradigma tentang itu. Kemudian perasaan saya ikuti sesi ini senang, gak gitu dapat ilmu baru, ya, ada senang dan dapat ilmu yang baru gitu. Terus saya sih kalau di kelas kayaknya hukum ya, lebih cenderung ke hukum karena itu tadi keterbatasan pengetahuan tadi kan sebelum dijelasin bahwa hukum itu ada penghukum, ada apa tadi ya, membuat siswa merasa bersalah dan lainnya tadi. Nah kayaknya saya cenderungnya ke penghukum. Nah setelah ini saya ingin menjadi
perhatian tadi segitiga restitusi, walaupun kayaknya ada berat ya di kelas rendah, tapi ya insya Allah saya coba. Oke, dokter sama Bapak Ibu. Ayo, siapa lagi? Satu lagi. Ayo, Bu Ima. Ayo, siapa lagi? Satu lagi dah, satu lagi. Ayo, Mem. Satu lagi. Saya mau bertanya. Nisa itu tuh Bisa. Nisa ada terima capung nggak bakal kasih. Ayo, satu lagi. Udah Ibu Nopal lah, Ibu Nopal lah. Ayo, satu lagi. Bisa cakap, bisa cakap ya tadi kan berapa tahun ngomong Apa itu ya? Apa? Bertanya hal baru apa yang sudah mendapatkan? Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan melalui kegiatan ini? Yang pertama saya tangkap adalah masalah hukuman dan konsekuensi tadi ya. Memang sebenarnya kalau hukuman ini selalu diberikan kepada murid-murid, tujuannya sih baik untuk mendisiplinkan mereka ya. Tapi kita nggak tahu apakah hasilnya bisa benar-benar mendisiplinkan atau tidak. Sedangkan konsekuensi itu ya saya rasa lebih baik diterapkan daripada memberikan hukuman. Karena kalau siswa tidak mengerjakan PR, kalau sekedar diberi hukuman, ya mungkin besok dia mengulanginya lagi ya. Tapi kalau konsekuensi itu tidak mengerjakan PR, kemudian konsekuensinya dia harus tetap mengerjakan dengan pengawasan kita ya kan. Mungkin besok-besok harus mengerjakan PR, nanti di sekolah suruh ngerjakan lagi juga gitu ya. Mungkin itu yang saya tanya. Oh, ya udah ya. Jadi memang mau jadi yang apa lah ya, nomor 4. Jadi setelah jadi Saya akan menjadi amor yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Tentunya akan menjadi guru yang menerapkan secara perlahan apa yang dianggap baik yang telah disampaikan oleh Ibu Ani. Mungkin sedikit demi sedikit akan diterapkan di kelas, walaupun tidak langsung berdampak kepada murid, tapi kita coba ya Bu ya, Bapak Ibu. Kalau sesuatu yang baik itu kan harus dicoba dulu ya kan. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melakukan refleksi ya kan. Refleksi yang dijawab oleh Bu Rika, oleh Bang Suko itu udah sangat bagus gitu ya kan Bapak Ibu. Jadi pastilah ya kan Bapak Ibu, di dalam pikiran kita itu pasti ada pertanyaan ya kan. Kira-kira apalah pertanyaan yang di dalam benak Ibu, di pikiran Ibu masih terbayang-bayang gitu, masih bingung gitu ya kan Bapak Ibu. Siapalah yang mau bertanya? Oke, Ibu Rika. Silahkan. Oke, terima kasih Ibu Ani atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan itu mengenai kelas rendah, tentang keyakinan kelas di kelas rendah khususnya, karena saya kebetulan ngajarnya di kelas rendah. Nah, tadi kan Bu Ani bilang kalau misalnya keyakinan kelas itu seperti kebersihan, keamanan, kesehatan. Nah, itu contoh-contoh keyakinan kelas ya kan. Nah, di kelas 1 kayaknya agak sedikit sulit kalau tidak dijabarkan bentuk-bentuk tindakannya gitu. Kalau cuma hanya garis besarnya kedisiplinan gitu. Nah, mereka tuh bingung gitu. Mohon pencerahannya untuk seperti itu tuh gimana gitu loh. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Rika. Kira-kira teman yang lain, Bapak Ibu guru, ada nggak yang mau menanggapinya gitu?
Oke lah ya kan Bapak Ibu. Jadi ya kan, misalnya itu tadi apa? Harus peraturan itu misalnya ada peraturan nih kan, peraturannya itu harus datang ke sekolah tepat waktu. Misalnya kita buat peraturan kelas kita itu ya kan. Jadi keyakinan kelas kita itu kita buatlah biar lebih paham mereka itu mari kita saling menghormati seperti itu. Kita kata seperti itu, mari kita saling menghormati antar teman dan guru. Karena Bapak Ibu, karena kalau misalnya hadir tepat waktu itu kan kita itu berarti menghormati kan Bapak Ibu. Berarti kita menghormati teman kita, berarti kita menghormati guru kita seperti itu. Terus lagi misalnya lagi kan jangan membuang sampah sembarangan, itu peraturannya kan. Jadi kalau misalnya kita buat keyakinan kelasnya, kalimat positifnya itu contohnya kebersihan. Tetapi kan untuk anak kelas 1 kurang paham kalau misalnya tidak ada penegasan mungkin ya kan Bapak Ibu. Jadi misalnya kita buat kami peduli dengan lingkungan sekolah, dengan kelas kami, nah seperti itu. Jadi kalimatnya harus lebih positif, jangan ada kata larangan atau kata tidak Bapak Ibu di situ. Itulah dia. Mungkin seperti itu gitu kan. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Yang lain Bapak Ibu, pertanyaan yang lain? Terima kasih kepada Bu Ani yang telah memberi kesempatan. Saya ingin bertanya, apa perbedaan konsekuensi dengan hukuman? Jadi mungkin ya anak-anak kan dia beda, apa itu Bu ya, konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman mungkin mereka untuk kelas yang tinggi udah jelas lah ya kan Bu ya, hanya itu aja, mohon pencerahannya. Oke, ada nggak yang mau menjawab kira-kira ini yang lain? Ada nggak kira-kira yang mau menanggapi gitu? Oke ya, berarti kan Bapak Ibu, kalau misalnya hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya kan Bapak Ibu. Jadi misalnya, kalau misalnya hukuman itu, misalnya anak tidak mengerjakan PR, ya kan? Jadi hukumannya kita suruh dia berdiri. Kalau hukuman itu dia tidak ada kaitannya Bu dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Tetapi kalau misalnya konsekuensi harus ada keterkaitannya dengan kesalahan yang sedang dia perbuat. Jadi misalnya konsekuensinya itu di jam istirahat dia harus mengerjakan PR-nya. Jadi kita harus beri waktu untuk dia, kesempatan untuk dia untuk mengerjakan PR, bukan kita suruh dia membuang sampah, itu hukuman. Membuang sampah, keliling lapangan, terus berdiri di hadapan bendera, nah itu namanya hukuman. Tapi kita harus kasih dia konsekuensi yang sesuai dengan kesalahan mereka. Misalnya ada temannya yang mengganggu, dicoret-coretnya bukunya. Jadi dihukum sama ibu gurunya, dijewer putihnya. Itu hukuman. Tetapi kalau misalnya konsekuensi, dia harus mengganti buku temannya itu. Jadi harus ada kaitannya hukuman, konsekuensi, jadi harus ada kaitannya kesalahan sama yang harus dia pertanggungjawabkan, seperti itu. Bagaimana Bu Emi? Oke. Ada yang lain? Sudah ya kan Bapak Ibu. Jadi ya kan Bapak Ibu, kalaulah misalnya kita mau mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini gitu kan, pasti membutuhkan waktu, membutuhkan proses gitu. Jadi tidak langsung cepat gitu kan Bapak Ibu hasilnya. Mungkin saja setelah mereka beranjak dari sini baru nampak hasilnya itu kan. Jadi kan Bapak Ibu, budaya positif ini kita harus bekerja sama, harus berkolaborasi. Jadi kalau misalnya hanya 1, 2, 3 guru saja gitu kan Bapak Ibu yang menerapkan budaya positif tadi di sekolah, pasti akan sulit terjalannya budaya positif tadi. Tetapi kalau kita berpartisipasi, kita bekerja sama, kalau memang kita berusaha gitu kan Bapak Ibu, pastilah akan ada hasilnya. Pasti semoga
usaha yang kita buat nanti tidak sia-sia gitu ya kan Bapak Ibu. Jadi kita sudah mengetahui tadi kan, mengetahui paradigma perubahan, terus disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, tentang posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Semoga dapat kita lakukan gitu kan, kita terapkan di kelas, kita terapkan di sekolah kita ini gitu ya kan Bapak Ibu. Jadi semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, kita dalam kegiatan ini, kita diskusikan hari ini, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru sekalian ya. Oke, jadi Oke, sampai di sinilah. Udah sampai di sinilah kegiatan kita ya kan Bapak Ibu. Jadi saya banyak berterima kasih gitu, banyak berterima kasih kepada Bapak Ibu guru karena Bapak Ibu guru telah meluangkan waktunya untuk saya gitu, untuk kita berdiskusi di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Jadi semoga kita bekerja sama, kita berkolaborasi, kita mendukung budaya positif agar terwujud budaya positif di sekolah kita ini. Oke ya Bapak Ibu, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah coba. Jason kenapa nggak siap PR-nya? Karena saya sudah siap, tapi bukunya ketinggalan di rumah, Bu. Kenapa lah Jason tinggalkan di rumah bukunya? Karena saya buru-buru, Bu. Kenapa Jason buru-buru? Karena saya bangunnya kesiangan, Bu. Iya, setiap manusia pasti punya kesalahan. Tapi kan kesalahan itu haruslah kita perbaiki ya karena. Jadi keyakinan kelas yang mana lah yang sudah Jason langgar? Disiplin dan tanggung jawab, Bu. Iya benar, Jason sudah paham dengan keyakinan kelas kita. Jadi Jason mau kan memperbaiki kesalahan Jason? Mau, Bu. Mau. Apalah yang harus Jason perbaiki? Saya bangun harus agak pagi. Saya akan menyiapkan roster di malam hari, Bu. Iya bagus. Kapanlah mulai Jason perbaiki? Sekarang juga, Bu. Iya bagus. Jadi ibu harap Jason mau memperbaiki kesalahan Jason dengan cara Jason bangun lebih pagi, terus nyusun roster di malam hari ya karena ibu yakin Jason itu adalah anak yang disiplin dan anak yang bertanggung jawab. Makasih ya, Bu. Oke. Saya bahagia karena Bu Ani membantu saya untuk bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Terima kasih, Bu Ani.